Untuk bertahan hidup, anak laki-laki itu akan membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Di dunia ini, kestabilan dijaga dengan membuat yang kuat menjadi lebih kuat, dan yang terkuat juga dapat makan lebih banyak, sehingga meningkatkan energi spiritual mereka. Namun, seorang prajurit menemukan kekuatan misterius di dunia ini. Di tengah pertempuran, pemimpin dari salah satu pihak diberitahu bahwa sayap kiri bertarung dengan baik dan berhasil mempertahankan perkebunan, tetapi sayap kanan didesak mundur. Di tengah zona perang, manusia melawan invasi primata raksasa yang menyebabkan kekacauan di garis pertahanan. Di antara para pelindung ada Kai, yang berdiri sendirian melawan makhluk setengah manusia dan memanggil rekannya, Manso, untuk membantu. Namun Kai dijatuhkan dan dibiarkan dalam keadaan rentan saat musuh-musuh baru mengepung petarung muda itu, sementara Manso terlempar akibat sebuah pukulan. Kai hampir terkena serangan ketika seorang pria memukul primata itu dari belakang dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Setelah itu, prajurit ini memperkenalkan dirinya sebagai Alha, putra sulung Malak Fesin, dan manusia di sekitarnya merayakan kedatangan tuan mereka. Bosannya terhadap invasi para kera ini, Alha memerintahkan musuh-musuhnya untuk menyaksikan kekuatan Dewa Bumi yang bersemayam di dalam dirinya. Seketika, lambang ilahi diaktifkan di wajah bangsawan itu, sebagai bukti di hadapan semua bahwa ia membawa berkah dari sang dewa. Segera, para kera menyerang lagi, tetapi Alha dengan mudah memotong lengan yang pertama dan kepala yang kedua. Dalam bahasa mereka sendiri, salah satu primata menyuruh yang lain mundur, sementara ia sendiri maju untuk menantang prajurit terberkati itu sendirian. Primata ini berbeda dari yang lain karena ia juga memiliki lambang ilahi yang bersinar di wajahnya, yang secara teori membuat pertarungan menjadi seimbang. Dengan percaya diri, makhluk setengah manusia itu menyerang dengan seluruh amarahnya, tetapi kecepatan Alha tidak tertandingi. Dengan kelincahannya, pria itu menghindari pukulan kuat sambil memberikan tebasan yang sangat dalam kepada lawannya, mengakhiri pertarungan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dengan demikian, para penduduk desa Lag mengibarkan bendera mereka dan merayakan kemenangan, sementara para kera yang tersisa melarikan diri setelah kematian pemimpin mereka. Mengamati kekacauan mengerikan yang tersisa di medan perang, Manso berkomentar kepada Kai bahwa mereka selamat 1 hari lagi. Di tengah situasi ini, Alha mengekstrak batu ilahi dari kepala musuh untuk memakannya. Lalu ia memerintahkan sekutunya untuk melakukan hal yang sama dengan batu dari primata mati lainnya. Setelah mengonsumsi zat tersebut, sang tuan diberkahi dengan aura kemerahan yang menyelimuti tubuhnya. Manso memecahkan batu ilahi dan membagikannya kepada rekan-rekannya. Sebelum menyantapnya, ia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pertiwi dan roh Dewa Bumi Pemberani yang diwariskan kepada mereka oleh para leluhur. Saat para prajurit menelan zat tersebut, mereka merasakan energi spiritual mereka meningkat. Karena memakan sumsum dari batu ilahi meningkatkan energi spiritual dan membuatmu lebih kuat, Kai ingin mengambil lebih banyak. Tetapi Manso memperingatkannya bahwa itu tidak akan terjadi karena mereka hanyalah prajurit biasa. Di tengah situasi ini, seorang prajurit memberitahu tuannya bahwa batu-batu lainnya akan dikirim ke kastil. Seorang petarung tua bernama Master Basko mengatakan kepada Manso dan Kai bahwa sebagian besar benda ini seharusnya diberikan kepada para pembawa berkah, seperti Tuan Alha. Bagaimanapun juga, kestabilan dijaga dengan membuat yang kuat menjadi lebih kuat. Begitulah cara dunia ini bekerja. Menyadari hal itu, Kai meratapi bahwa prajurit biasa seperti mereka harus menjadi lebih kuat tanpa bantuan sumber daya yang berguna seperti itu. Kemudian, dalam sebuah pesta yang melibatkan para penduduk desa, pemimpin menyatakan bahwa tanah manusia di daerah terpencil seperti milik mereka telah lama diserang oleh para setengah manusia, namun Lag telah berhasil dipertahankan berkat usaha para prajurit pemberani. Dia, Molok Fesin, bangga terhadap masing-masing dari mereka. Bosannya dengan pidato, Manso hanya ingin segera makan. Dan untungnya baginya, Molok mengakhiri pidatonya dengan doa singkat sebagai rasa syukur kepada Ibu Pertiwi. Gembira, Manso langsung menyerbu makanan, tetapi kesulitan dengan bagian dari hidangan yang sangat keras untuk digigit. Di sekitarnya, seorang prajurit lain di meja ingin sekali makan sebanyak rekan-rekannya. Lalu seorang teman berkomentar bahwa dia hanya perlu bekerja lebih keras. Ngomong-ngomong, Kai mencatat betapa beruntungnya Manso mendapatkan makanan lebih banyak darinya, dan temannya menjawab bahwa dia bukan pemimpin regu tanpa alasan. Dengan itu, Kai bersumpah akan berlatih sampai tumbang dan menjadi lebih kuat demi mendapatkan pola makan yang lebih layak. Menepati janjinya, prajurit muda itu berlatih dengan tombaknya di tengah malam.
tetapi akhirnya jatuh terlentang ke tanah setelah salah langkah. Sudah pasti makanan yang ia dapatkan sangat sedikit, seperti kata nenek kita, karung kosong tidak bisa berdiri tegak. Dengan marah, anak laki-laki itu berteriak minta bola nasi. Lalu Manso tiba tepat saat itu dan bertanya apa sebenarnya bola nasi itu. Temannya menjelaskan bahwa hal itu tiba-tiba muncul di pikirannya, dan meskipun dia tidak tahu apa itu, dia yakin rasanya pasti enak. Manso menjawab bahwa anak itu kadang-kadang benar-benar tidak waras, dan dia setuju sepenuhnya, meskipun dia sendiri tidak tahu kenapa. Akhirnya, Kai meminta temannya untuk melihat makam-makam desa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keluarga, lalu membandingkannya dengan makam-makam untuk orang-orang seperti dirinya, yang tidak punya orang tua maupun saudara. Makam-makam itu hanyalah ranting dan batu yang ditutupi tanaman merambat karena orang-orang ini tidak punya siapapun yang meratapi kematian mereka. Karena itu, anak laki-laki itu percaya bahwa dirinya ditakdirkan untuk dilupakan. Dengan jujur, dia merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar hidup di desa ini sejak awal. Dan hal ini menciptakan dorongan untuk tidak menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya dia akan menjadi sekuat mungkin demi bertahan hidup. Agar hal itu terjadi, dia harus makan makanan seadanya yang tersedia dan berlatih lebih keras daripada siapapun. Tetapi itu saja tidak cukup. Untuk bertahan hidup, Kai membutuhkan sesuatu yang bisa membantunya memenangkan pertempuran, seperti keterampilan yang bisa mengangkat statusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Mendengarkan setiap kata, Manso menegaskan kembali teorinya bahwa anak ini hidup di dunia fantasi. Sementara itu, Olja sedang dalam perdebatan dengan adiknya, Jose. Menurut prajurit terberkati itu, ayah mereka tidak mengharapkan gadis itu melakukan apa yang dia lakukan, mengingat bahwa perempuan dari keluarga Baron tidak perlu belajar bertarung. Sambil mengatakan ini, Olja mengambil tongkat dari tangan adiknya dan pergi, dan Jose menyesali bahwa dia bisa saja membantu desa jika dia adalah seorang laki-laki. Kembali ke prajurit muda, dia sedang berlatih dengan pemimpin regu yang dengan tegas menyatakan bahwa anak itu tidak akan memenangkan pertempuran apapun jika dia terus-menerus mundur. Pada satu titik, Kai terkena pukulan dan jatuh terlentang lagi, tetapi alih-alih menghantam tanah, tubuhnya justru tenggelam ke dalam lautan fantastis yang dipenuhi bara api. Tiba-tiba, reaksi listrik mengangkat tubuhnya yang mengambang ke sebuah kota modern di dunia lain, sementara tangannya menghasilkan lapisan energi aneh. Kai terbangun tepat pada saat itu dan mulai percaya bahwa dia adalah korban dari semacam sihir. Manso mengira dia telah membuat salah satu sekrup di kepala anak malang itu makin longgar karena pukulan tadi dan meminta maaf. Tetapi Kai bangkit dengan kepercayaan diri yang aneh dan senyum di wajahnya. Sendirian dengan pikirannya, dia merenung bahwa dia kembali dihadapkan dengan kenangan akan hal-hal yang tidak pernah dia alami dalam hidupnya. Kadang-kadang dia melihat ingatan asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan sejauh yang dia tahu, memang ada beberapa orang seperti itu. Tetapi tak mungkin dia bisa memberitahu siapapun bahwa dia juga mengalaminya, bahkan kepada Manso sekalipun. Faktanya, justru ingatan-ingatan inilah yang memperkenalkan Kai pada bola nasi. Tetapi penglihatan-penglihatan ini tidak mengubah apapun dalam hidupnya, meskipun itu sihir atau semacamnya. Memang Kai belum pernah melihat sihir dalam hidupnya, karena itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam dongeng, tetapi entah mengapa, hal-hal seperti itu terus muncul dalam penglihatan-penglihatan aneh ini. Sekarang, jika kebetulan dia bisa menggunakan mantra dalam pertempuran, tentu saja itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Malam itu juga, Molok Vesin menerima pesan melalui salah satu elang terlatih dari desa. Saat memasuki rumahnya, dia berdiskusi dengan Olha tentang gerombolan Ors yang muncul di hutan sebelah barat, menandakan bahwa pertempuran akan terjadi di dekat Villa Banya. Upacara aliansi dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, jadi Villa Lag harus segera bergegas ke sana. Kemarin para monyet, dan sekarang para orc kembali siap menimbulkan sakit kepala. Molok menyesali bahwa para prajurit sama sekali tidak punya waktu untuk beristirahat, tetapi putranya mengingatkan bahwa tugas seorang prajurit adalah berbaris dan menumpahkan darah untuk membela tanah mereka tanpa pertanyaan. Namun, sang pemimpin berpendapat bahwa semua warga desa adalah anak-anak Molok. Tak bisa tidur, Kai mengomentari betapa tidak masuk akalnya bisa menghasilkan api dari tangannya. Di ranjang sebelah, Manso ingin tahu apa lagi yang sedang dia alami sekarang, dan Kai menjelaskan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu seperti mimpi dalam keadaan sadar. Manso berkata bahwa mungkin itu bukan mimpi, karena dulu pernah ada seorang biksu pengembara yang, tanpa tanda api di tempat yang benar-benar gelap, mengangkat jarinya dan memanggil api, menggunakannya seolah-olah itu cahaya.
Kai terkesan dengan hal ini dan bertanya apakah itu benar. Dan temannya berkata bahwa itu hanyalah cerita yang pernah dia dengar. Keesokan harinya, si pemimpi muda meninggalkan asrama di pagi hari dan memikirkan apa yang dia dengar sebelum tertidur. Mungkin, entah kenapa, dia juga bisa mengeluarkan api dari jarinya. Kalau memang sihir ini menggunakan kekuatan magis. Jika memang begitu, sejauh yang diketahui, kekuatan ini diperoleh dengan mengumpulkan energi misterius yang ada di dunia. Dan dunia tempat Kai tinggal juga terbentuk dari kekuatan misterius itu. Energi spiritual ada di dalam setiap orang dan akan meningkat saat mereka memakan batu ilahi. Jika cukup banyak energi ini berhasil dikumpulkan, mungkin anak itu bisa terkejut dengan sesuatu yang istimewa. Untuk menguji teorinya, Kai pertama-tama pergi ke perkebunan di belakang asrama dan mencoba memanggil api dengan jarinya lewat perintah suara, tetapi tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia memegang pergelangan tangannya dengan tangan yang lain dan memusatkan seluruh pikirannya pada jarinya. Tetapi tampaknya keinginan semata tidak cukup. Pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan energi spiritual. Dengan mempertimbangkan bahwa energi ini mungkin berada di dalam dadanya, Kai memusatkan pikirannya untuk merasakan area tubuh itu. Dan dia merasakan semacam panas di tempat di mana batu ilahinya seharusnya berada. Membiarkan dirinya terbawa oleh panas itu, dia kembali menunjuk ke depan dengan jarinya untuk mencoba menembakkan api. Tetapi dengan kekuatan yang dia keluarkan, lebih mudah baginya untuk jatuh terduduk. Di tengah itu, sebuah pasukan orc berbaris ke arah barat, meninggalkan jejak manusia mati di sepanjang jalan hingga mencapai sekitar Villa Lac. Tanpa menunda, Master Basco mengetahui dari pesan dari Baron Villabanya bahwa spesies musuh sedang mengamati pergerakan mereka dari dalam hutan. Dalam aksi bersama, para prajurit dari kedua desa bersatu untuk menyelidiki hutan dan ketika para orc terlihat mengintai, sekelompok pengintai manusia bergerak maju menyerang mereka, termasuk Kai dan Manso di antara batalion tersebut. Manso menusuk dada target pertama dan menjatuhkannya. Kai berusaha menjaga keseimbangannya di tengah duel ini, tetapi akhirnya tertimpa oleh seorang rekan dari Banya yang terlempar ke atas tubuhnya. Orc yang bertanggung jawab perlahan mendekati korban berikutnya, yang terjebak di bawah tubuh prajurit mati dan tidak bisa membebaskan diri. Tetapi tepat saat dia akan dibunuh, Kai diselamatkan oleh banyak anak panah yang menghantam monster tersebut. Dengan marah, Manso memerintahkan Kai untuk berhenti bermain-main, sementara petarung muda itu merasakan nyeri tajam di kakinya. Sementara itu, Tuan Alha menembus pepohonan hutan dan membenamkan kepala seekor orc ke dalam tanah tanpa perlu menggunakan senjatanya. Pada saat yang sama, babi raksasa lainnya yang melihat apa yang terjadi pada temannya melarikan diri, dan Alha mengejar mereka. Seorang prajurit berpikir untuk ikut mengejar musuh, tetapi rekannya memperingatkan bahwa itu tidak ada gunanya karena mereka tak terlihat oleh mata sang tuan. Manso terpaksa menggendong rekannya yang terluka, yang meminta maaf karena telah menimbulkan masalah ini. Tiba-tiba, seorang prajurit memberitahu bahwa Tuan Alha telah menyerahkan wilayah ini kepada para prajurit, yang membuat pemimpin Regu bingung karena masih ada orc dalam pertempuran. Kai meminta temannya untuk meninggalkannya di sana, tetapi tentu saja Manso menolak dan membawa pemuda itu kembali ke markas. Master Basco memerintahkan sisa pasukan untuk menyebar dan berlari, agar para orc tidak bisa mengejar semuanya. Sial bagi si pemuda yang terluka, ada seekor orc yang mengejarnya bersama rekannya, tetapi dengan sangat lambat hanya untuk bersenang-senang. Mengetahui bahwa mereka berdua akan mati di sana, jika keadaan tetap seperti ini, Kai meminta Manso untuk pergi tanpa dirinya. Lagi pula, Manso akan melakukan hal yang sama jika keadaannya dibalik. Sedih oleh kenyataan yang kejam, rekannya berjanji akan mencabut tanaman merambat dari makam anak itu, lalu berlari pergi. Akhirnya, saat Manso mulai berlari, Kai kembali ke mata badai. Tempat rekan-rekannya melarikan diri dan mati di tangan para setengah manusia lawan. Sementara itu, pemuda itu menolak untuk mati, mengingatkan dirinya akan hal itu sesering yang diperlukan, sementara kenangan hidupnya berkelebat di depan matanya. Segera, dia berhenti saat merasakan kehadiran pengejarnya dan menuntut agar dia berhenti bersembunyi dan menghadapinya. Sebagai upaya terakhir, manusia itu mencoba melemparkan sihir dari jarinya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, sebilah parang melayang ke arah anak itu, menebas bahunya, dan menyebabkan percikan samar muncul dari jari telunjuknya. Orc yang melempar parang itu menyerbu ke arah anak itu dan mencengkeram lehernya dengan erat, namun Kai tetap menolak untuk mati. Tidak ingin energi spiritualnya padam di tempat ini. Dengan itu, dada anak itu mulai terbakar dengan sangat hebat hingga memicu percikan yang sedikit lebih kuat di jarinya.
Kai mengarahkan jarinya ke musuh dan memerintahkan sihir api untuk muncul. Dan itulah yang terjadi. Lapisan api menyembur ke wajah babi raksasa itu dengan intensitas yang sedemikian rupa, hingga memaksa makhluk buas itu melepaskan manusia tersebut. Pada akhirnya, orc itu mencoba bergabung kembali dalam pertarungan, tetapi akhirnya menyerah karena luka-lukanya dan jatuh. Melihat apa yang terjadi, masih dengan rasa takjub, Kai merasa bangga pada dirinya sendiri, meskipun dia tidak bisa mengendalikan api yang masih menyelimuti tangannya dan membakar tubuhnya. Untuk memperburuk keadaan, dia roboh ke tanah tanpa tahu alasannya, dan kini rasa dingin mulai menyelimuti tubuhnya seolah-olah hidupnya terkuras karena telah menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Hal ini membuat Kai berpikir bahwa dia mungkin akan mati di situ juga. Tetapi karena dia berhasil menyalakan api, dia membayangkan bahwa dia mungkin juga bisa memadamkan apa yang tersisa di jarinya, mungkin dengan air. Selain itu, hal ini mengingatkannya bahwa energi spiritual mengalir seperti air, dan bahwa perlu untuk menutup gerbang imajinasi guna menghentikan aliran itu. Seolah-olah itu belum cukup. Orc itu berhasil bangkit dan mengejar anak itu. Menghadapi tekanan hidup atau mati ini, Kai menutup gerbang pikirannya dan menghentikan aliran air yang menopang nyala api di jarinya. Namun, masih dalam keadaan lemah, anak itu dibawa oleh babi raksasa itu tanpa mampu bereaksi. Meskipun dia hampir tidak bisa melihat karena lukanya, orc itu membawa korbannya ke sebuah tebing untuk membunuhnya sebagaimana layaknya. Tetapi karena dia akan mati juga, Kai menarik napas terakhir dan menyayat perut musuhnya dengan pisau. Dengan gerakan itu, keduanya jatuh dari tebing dan terjun ke dalam air yang menunggu di bawah. Pemuda itu muncul dari air dalam keadaan hidup dan melihat musuhnya yang tampak mati di sampingnya. Kai mendekat dan mengambil inti untuk mencernanya, karena ia kehabisan energi spiritual dan tidak akan bisa pergi tanpa memulihkan kekuatannya. Setelah meminum cairan itu, sang pejuang muda berjalan menuju pohon untuk beristirahat di akarnya, menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia memakan seluruh batu ilahi. Namun begitu, luka di bahunya terlalu dalam dan pendarahannya tak kunjung berhenti, membuat Kai berpikir bahwa ini mungkin adalah akhir hidupnya. Dalam kondisi sekarat, ia memandangi pemandangan indah di sekelilingnya dan merasa bahwa ia akan meninggalkan dunia ini dengan bahagia karena memiliki hak istimewa menyaksikan keindahan seperti itu dalam napas terakhirnya. Meskipun ia tidak ingin mati begitu cepat, terlepas dari keinginannya, pemuda itu pingsan, sepenuhnya kehabisan tenaga. Di malam hari, para prajurit berkumpul setelah pertempuran. Salah satu dari mereka bertanya kepada Manso di mana pemula yang bersamanya. Namun saat melihat reaksi diam sang pemimpin regu, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Karena sayangnya, kehilangan seperti itu sudah terlalu umum. Beberapa jam kemudian, saat matahari terbit di Cakrawala, Kai terbangun oleh cahaya terangnya setelah tidak sadarkan diri sepanjang malam. Ia yakin bahwa dirinya telah mati, namun entah mengapa luka di bahunya telah sembuh dan tak lagi terasa sakit. Sang pejuang curiga ini disebabkan oleh batu spiritual milik organisasi itu, namun anehnya ia bisa sembuh hanya setelah tidur semalam. Ia melihat lebih dekat ke arah pohon tempat ia bersandar untuk tidur. Sulur-sulur yang melilit batang pohon itu terasa anehnya sangat familiar baginya, meskipun ia tak bisa menjelaskan alasannya. Lalu, ia melihat sesuatu yang terukir di kayu. Ia melafalkan mantra api untuk melihat lebih jelas di balik tanaman itu. Yang mengejutkannya, mantranya begitu kuat hingga melemparkannya cukup jauh, dan ketika melihat bayangannya di air setelah terhempas, pemuda itu melihat wajahnya tertutupi oleh sebuah lambang ilahi, tanda orang yang diberkati. Tiba-tiba, lambang itu menghilang, dan Kai kembali ke pohon untuk mencoba menguraikan tulisan yang ada, namun ia belum pernah melihat huruf-huruf seperti itu sebelumnya. Tak mengerti bagaimana wajahnya bisa memiliki lambang ilahi, ia berlari menuju tumpukan batu runtuh untuk melarikan diri. Tetapi saat ia memanjat, lambang itu muncul kembali, dan kekuatan darinya membuat salah satu batu yang ia gunakan untuk naik menjadi hancur. Kembali di atas pasir, ia mengambil batu lain untuk memastikan bahwa memang dirinya yang menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Di tengah itu, sebuah suara dalam pikirannya mengucapkan kata pergi, mendorong Kai untuk memanjat tebing dengan lompatan-lompatan yang sangat tinggi dan mengagumkan. Tak percaya dengan apa yang telah ia lakukan, ia sampai di hutan dan menatap ke arah pohon misterius yang seolah telah membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Saat berjalan lebih dalam ke hutan, Kai berpikir bahwa kekuatan yang ia peroleh benar-benar luar biasa. Namun, ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar bisa menjadi berkah dari dewa. Bagaimanapun juga, jika ia memang diberkati,
Ia merayakan fakta bahwa ia bisa memakan sebanyak mungkin batu spiritual yang ia inginkan. Tetapi kemudian muncul keraguan lain. Mungkin ia sebenarnya tidak diberkati, meskipun memiliki lambang ilahi. Apapun itu, sebaiknya tetap menjadi rahasia untuk saat ini. Beberapa jam kemudian, Manso menjalankan tugasnya dengan ekspresi sedih. Namun tak lama kemudian ia tenang dan tersenyum saat Kai muncul dari dalam hutan. Sehari kemudian, meskipun sempat menghilang dan mengalami cedera serius, pemuda itu kembali bekerja seperti biasa. Terkejut, beberapa rekan mendekati Kai dan bertanya sejauh mana ia berniat membajak tanah seorang diri. Melihat sekeliling, pemuda itu menyadari bahwa ia hampir sepenuhnya membajak ladang itu sendirian. Sesuatu yang secara manusiawi mustahil, setidaknya secara teori. Setidaknya jika melihat bayangannya di air dalam ember. Ia menyadari bahwa lambangnya tidak muncul, meskipun ia telah mengerahkan begitu banyak tenaga. Selama waktu istirahat, orang-orang merasa ada yang aneh dengan anak ini, jadi ia berdalih bahwa ia memakan batu ilahi sampai kenyang. Dan itulah sebabnya ia begitu kuat. Selama pertempuran di desa Banya, sekelompok anggota organisasi terbunuh di hutan, dan Kai mengaku bahwa ia memakan 10 atau 20 dari mereka, karena saat itu ia terluka dan kelaparan. Manso mempercayai ceritanya dan teringat pernah mendengar tentang seseorang yang mengalami evolusi besar setelah memakan beberapa batu semacam itu. Maka, mungkin saja anak itu benar-benar naik level dalam semalam. Sementara itu, seorang wanita melihat Elsa sedang memperhatikan para pria dan bertanya apakah ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya. Tak jauh dari situ, Lady Jose bertanya kepada Master Basco bagaimana persiapan yang sedang dilakukan, dan ia menunjukkan bahwa ia telah memilih persembahan terbaik untuk batu nisan tersebut. Daerah terpencil seperti desa mereka memang langka, namun orang-orang tetap berhasil panen dengan baik berkat kehebatan tuan wilayah dan dewa tanah yang ada di dalam dirinya. Bagaimanapun, orang-orang yang diberkati adalah pelindung tanah, dan kekuatan mereka membuat tanah menjadi subur. Setelah memastikan tak ada yang melihat, Kai kembali ke halaman asrama untuk berlatih sihirnya. Kali ini, dengan memfokuskan jarinya sambil mengucapkan perintah suara, ia benar-benar berhasil menyalakan api dan juga tidak merasakan energi spiritualnya terkuras. Karena itu, ia yakin bahwa sekarang ia memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun masih belum tahu apakah ia benar-benar diberkati atau tidak. Sayangnya, pemuda itu tertangkap oleh Lady Jose, yang mencoba memahami mengapa jari anak itu terbakar. Kai mencoba memberikan alasan agar bisa pergi. Namun putri sang tuan bersikeras ingin tahu apa yang sedang ia lakukan di sana. Akhirnya, Kai pun mengatakan yang sebenarnya dan mengungkapkan bahwa ia sedang mencoba menghasilkan api dari kemampuan yang ia peroleh, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Mendengar itu, Jose menyatakan bahwa anak itu mungkin memiliki bakat sebagai pengguna kemampuan, seseorang yang menggunakan teknik misterius yang tampaknya mustahil. Begitulah sebutan bagi anggota keluarga khusus dari wilayah tengah dan beberapa biksu. Sejujurnya, Kai mengira itu adalah sihir, tetapi gadis itu bahkan tidak tahu apa arti kata tersebut. Mengesampingkan hal itu, ia menyadari bahwa Kai bahkan tidak terlihat lelah setelah semua ini, dan ingin tahu apakah dia adalah anak laki-laki dari Rumor, yang memakan banyak batu ilahi dan menjadi kuat. Setelah ia mengakuinya, Jose mengamati bahwa anak itu masih utuh karena memiliki lebih banyak energi spiritual dari biasanya. Jadi mungkin ia juga lebih kuat dalam segala hal. Dengan pemikiran itu, Lady Jose memutuskan bahwa Kai akan berlatih bersamanya. Tanpa menunda, keduanya langsung memulai pertarungan latihan sejak awal. Merasa tertekan oleh lawannya, Kai menyadari kekuatan yang bisa diberikan oleh berkah kepada seseorang. Dengan lambangnya berdenyut, Jose bertanya, apakah itu saja yang bisa dilakukan anak itu setelah melahap begitu banyak batu ilahi, membuat Kai berjanji akan meningkatkan usahanya. Setelah latihan, ia kembali menatap wajahnya di air, meyakini bahwa lambangnya sama sekali tidak muncul selama pelatihan, yang berarti ia belum berjuang cukup keras. Lalu, ia membawa seember air untuk putri sang tuan agar bisa membersihkan diri, dan mengakui bahwa ia mengira semua orang yang diberkati memiliki kekuatan yang sama. Jose menjawab bahwa dirinya masih lemah, dan bahwa ayah serta saudaranya jauh lebih kuat. Menurutnya, kekuatan orang yang diberkati berbeda-beda, tergantung pada kekuatan dewa tanah yang menyertai mereka. Namun, orang yang diberkati juga harus berlatih dan berkembang sendiri, dan itulah yang masih perlu ia lakukan. Lebih banyak latihan. Kai menjawab bahwa Jose tidak perlu berlatih sekeras itu, yang membuat Jose kesal karena seolah-olah ia menyiratkan bahwa perempuan tidak perlu menjadi kuat
hanya karena mereka tidak diwajibkan pergi berperang. Padahal faktanya, perempuan yang diberkati juga adalah pelindung tanah dan akan selalu datang saatnya mereka harus bertarung. Selain itu, tentu saja mereka yang memiliki berkah memang menjadi kuat untuk memenangkan pertempuran. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Jose hendak menjelaskan alasan itu. Namun tiba-tiba terpotong oleh suara yang menandakan waktu untuk melakukan sesuatu yang harus segera dikerjakan. Tak lama kemudian, ia mengumpulkan barang-barangnya dan pergi diam-diam karena ayahnya tidak tahu bahwa dia berlatih seperti itu. Kai memintanya untuk menyelesaikan penjelasan tentang alasan lain mengapa orang yang diberkati harus berlatih. Maka gadis itu mengundangnya untuk ikut dalam kegiatan pembersihan bulanan sebuah batu nisan sebentar lagi. Kai bertanya apa itu, dan Jose menyebutkan bahwa dewa tanah miliknya dipuja di desa Ida, namun ia akan menceritakan sisanya hanya setelah mereka sampai di sana. Beberapa waktu kemudian, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Manso mengawal Lady Jose menuju desa tersebut. Sang komandan memperingatkan bawahannya untuk tetap waspada karena wilayah ini adalah daerah kekuasaan para monyet. Seorang prajurit bertanya kepada Kai apakah rumor itu benar, bahwa regu mereka dipilih untuk mengawal karena putri sang tuan memilih dirinya sebagai teman perjalanan. Manso langsung menyela dan mengatakan bahwa Lady Jose bahkan tidak mengenal anak ini. Namun beberapa dari para prajurit mempercayai rumor itu, membuat Kai menjadi pusat perhatian dalam rombongan. Lebih jauh ke depan, saat mereka tiba di sebuah reruntuhan di sepanjang perjalanan, seorang prajurit memberitahu Manso dan Kai bahwa desa ini dulunya milik keluarga Moloch, namun mereka melarikan diri karena terlalu sering diserang oleh para setengah manusia. Bagaimanapun juga, masih ada sebuah batu nisan di sana, dan misi mereka adalah memastikan para dewa tanah terus menerima perlakuan yang layak, dengan penghormatan yang pantas bagi yang telah wafat. Selain itu, tanah di wilayah ini telah menjadi sepenuhnya tidak subur, karena anugerah dari dewa tanah telah melemah dan tidak lagi menjangkau wilayah ini. Dengan demikian, mengejutkan sang prajurit berpengalaman, Lady Jose mendekat dan memberitahu Flynn bahwa dia menginginkan Kai menemaninya untuk melihat-lihat desa. Jose membawa Kai ke sebuah area yang dulunya merupakan ladang pertanian, tetapi sekarang hanya berupa tumpukan bunga mati di tanah yang tandus dan gersang. Jose kemudian berdoa agar anugerah dari dewanya terkumpul di tempat itu, menciptakan aura merah yang mengalir di antara tanaman. Ia menjelaskan bahwa orang yang diberkati memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti ini. Namun sayangnya, roh sang dewa telah terlalu melemah setelah desa Ida ditinggalkan. Dan juga harus diperhitungkan bahwa Jose sendiri, orang yang diberkati dari wilayah ini, tidak kuat. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah merawat taman bunga kecil ini. Sebagai perbandingan, ladang di desa Lak tumbuh dengan baik karena ayahnya kuat, terus berlatih, dan mengonsumsi batu ilahi untuk mempertahankan kekuatan yang dibutuhkan demi kesuburan tanah itu. Semakin kuat orang yang diberkati di suatu tanah, semakin subur tanah itu. Dan semakin subur tanah itu, semakin kuat pula sang dewa. Singkatnya, seperti yang dikatakan Jose, orang yang diberkati tidak hanya berlatih untuk bertarung, tetapi juga untuk menghormati kekuatan dewa mereka. Tak jauh dari situ, seorang prajurit kembali dari sebuah lorong bawah tanah dan memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan di dalamnya. Flynn memerintahkan Regu 1 untuk tetap di sana dan menjaga area tersebut, sementara yang lain akan turun bersama Lady Jose. Suatu kali, di kedalaman lorong bawah tanah, Kai menemukan batu nisan dewa tanah dan menyadari bahwa ukiran yang sama juga ada pada batu di lembah, membuatnya berpikir bahwa batu itu juga merupakan batu nisan seorang dewa. Tak lama kemudian, pemuda itu menemukan bahwa ia bisa membaca tulisan yang terukir jika ia menyentuh batu nisan tersebut. Tulisannya berbunyi, "Aku, Eidolon, adalah hambamu. Aku melayani Dewa Lakdolakta." Lalu, ia berpindah ke sisi lain batu nisan untuk mencoba membaca lagi. Namun kali ini ia tidak bisa. Ia memahami arti setiap kata, seperti kuil atau perjanjian, tetapi kata-kata itu tidak membentuk kalimat apapun. Jose bertanya mengapa anak aneh itu berbicara sendiri, dan karena terdistraksi, Kai malah melihat ke arah belahan dada gadis itu, yang membuatnya terlihat lebih aneh dari biasanya. Di sekitar reruntuhan, 2 ekor monyet mendekati area tersebut dan melihat pergerakan manusia. Di dalam lorong bawah tanah, Kai mengatakan bahwa ia tidak tahu Jose berlatih untuk menjadi kuat demi desa Eda, dan gadis itu berbagi bahwa suatu hari nanti ia berniat membangun kembali desa tersebut. Bagaimanapun, ia telah menerima perlindungan dari Eidolon, dewa tanah desa Eda, yang membuatnya bertanggung jawab atas tempat ini. Karena itu, gadis itu berjanji suatu hari nanti, ia akan menjadi cukup kuat
untuk membudidayakan segala jenis tanaman dan membuat bunga-bunga yang ia cintai di desa ini kembali bermekaran, agar banyak orang datang dan tinggal di sana. Mendengarkan ucapannya, beberapa prajurit di sekitarnya merasa bersemangat untuk mendampingi sang lady dalam misinya, sementara Kai merenungkan bahwa orang yang diberkati memiliki tanggung jawab terhadap tanah, para dewa, dan rakyat. Sedangkan dirinya sendiri tidak memiliki tanah, dewa, ataupun tanggung jawab. Pada saat itu, seorang prajurit memberi peringatan kepada mereka yang hadir bahwa ada ancaman yang mengintai di luar. Di luar, Flynn memerintahkan Manso untuk mengirim pasukannya mengawal Lady Jose dan melarikan diri melalui bagian depan. Sementara beberapa orang menaburkan pasir di atas batu nisan untuk menyembunyikannya dengan cepat. Adapun sisa prajurit lainnya, mereka harus menyerang musuh dari arah belakang. Jose mendekat dengan membawa tombak dan mengumumkan bahwa ia akan ikut bertarung. Namun Flynn mengingatkan betapa pentingnya dirinya. Oleh karena itu, ia harus kembali dengan selamat ke desa Lak. Selain itu, Jose tidak memiliki pengalaman tempur. Mendengar hal itu, gadis itu terluka oleh perkataan tersebut. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya, jadi Manso menemaninya ke tempat yang aman. 2 ekor monyet mendekati reruntuhan, dan salah satunya melempar batu ke arah seorang prajurit yang berlindung di balik dinding yang hancur. Pasukan Manso berlari dengan Putri Sang Tuan memimpin, tetapi monyet lainnya berhasil menyusul dan bahkan menginjak taman bunga yang coba ditanami Jose. Sangat gugup karena hal itu, gadis itu maju ke depan dan mengarahkan tombaknya ke musuh. Keadaan semakin buruk ketika seekor monyet raksasa lainnya tiba-tiba muncul. Namun Jose tidak mundur dan memperkenalkan dirinya sebagai Putri Molok Fesin, mengklaim bahwa kekuatan Dewa Tanah bersemayam di dalam tubuhnya. Begitu pula dengan lawannya yang tidak mundur. Kemudian, ketika Kai melihat monyet itu hendak memukul gadis itu dengan kapaknya, ia mendorongnya ke belakang dan menusuk dadanya dengan tombak. Setelah itu, pemuda itu mengambil senjata si monyet dari tanah dan berlari menuju yang berikutnya, menghujamkan tombaknya ke dada musuh. Namun, monyet itu tetap berdiri dan menepis tombak manusia itu, lalu melompat dan menancapkan kapaknya ke bahu lawannya, lalu menyusulkan belatinya ke punggungnya. Pada saat itu, Lady Jose melihat lambang ilahi di wajah prajurit muda itu. Adegan kemudian beralih ke rumah bangsawan Lord Moloch, dan kita melihat Orha memarahi Jose karena maju ke depan musuh hanya untuk kemudian lumpuh karena ketakutan. Dia berharap Jose sekarang mengerti bahwa perempuan tidak perlu bertarung, dan Jose mencoba berdebat dengannya, tetapi ayah mereka menyela mereka, mengatakan bahwa dia hanya bersyukur Jose selamat. Dia memerintahkan Orha untuk memastikan bahwa daerah tempat para macak muncul harus dipatroli secara teratur. Dan dia mengungkapkan bahwa seorang inspektur dari Dataran Tengah akan segera datang ke sini, jadi mereka harus tetap waspada. Orha pergi untuk memberitahu para prajurit tentang hal ini, dan Jose meminta maaf kepada ayahnya. Namun, ayahnya tidak tertarik dengan permintaan maaf itu, dan malah bertanya lebih banyak tentang Kai, orang yang mengalahkan para macak. Dia sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan Kai di masa depan. Dan Jose merasa sedikit terganggu oleh hal ini. Di tempat lain, kita melihat Kai sedang bekerja di desa, dan beberapa temannya menangkapnya. Bertanya apakah benar dia menjadi pahlawan di desa Ida. Kai menyebutkan bahwa dia hanya putus asa, tetapi mereka sudah mendengar semuanya dari teman-teman lain, dan mereka tahu bahwa dia juga akrab dengan Lady Jose. Mereka bertanya bagaimana bau Jose, berpikir bahwa pasti menyenangkan bisa sedekat itu dengannya, dan para gadis yang lewat memperhatikan mereka bermain-main. Menganggap bahwa para pria di desa mereka semuanya tidak berguna seperti ini. Saat itu juga Manso datang, meminta para pria untuk kembali bekerja, dan para gadis berpikir bahwa anak laki-laki yang memakan semua batu dewa itu adalah satu-satunya yang menjanjikan di antara mereka. Dan mereka dapat melihat bahwa Elsa benar-benar memperhatikan dia. Mereka memberitahunya untuk segera mengklaimnya atau orang lain akan mendahuluinya. Dan Elsa menjadi malu, mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Setelah itu, Jose datang untuk berbicara dengan Kai, dan beberapa pria memperhatikan mereka berdua bersama. Mereka pergi ke tempat yang lebih privat untuk berbicara, dan dia berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya di desa Ida. Dia mengingat bahwa Kai memiliki lambang ilahi di wajahnya saat menyelamatkannya. Tetapi dia berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Dan dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berguna saat menghadapi musuh. Dia hanya membeku karena ketakutan. Dan ini membuatnya menyadari bahwa menjadi kuat saja tidak cukup. Dia membutuhkan keterampilan dan juga hati untuk menggunakan keterampilan tersebut. Jadi mulai besok dia akan berlatih setiap hari dan Kai akan bergabung dengannya. Kai terkejut mendengar hal ini.
tetapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Dan para pria tadi memperhatikan mereka berbicara, merasa cemburu pada Kai. Adegan kemudian beralih ke Kai yang sedang memotong kayu untuk bahan bakar, dan Elsa datang membawakannya air. Kai menerimanya, berterima kasih atas air itu, dan dia menikmatinya. Berpikir bahwa rasanya lebih enak dari biasanya, dia senang mendengarnya, dan salah satu temannya memintanya untuk membantunya, jadi dia pergi. Manso kemudian datang ke sana, dan dia berpikir bahwa musim semi akhirnya telah tiba untuk Kai. Kai mengatakan bahwa itu tidak seperti yang mereka pikirkan, lalu dia mendengar suara tangisan seekor burung. Dia teringat bahwa dia pernah mendengar suara yang sama di lembah tempat dia terdampar. Dia berharap bisa kembali ke sana, dan pada malam hari kita melihatnya tidur di barak. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara burung yang sama seperti sebelumnya, dan dia segera keluar. Dia mengikuti suara itu dengan melompati tembok kota dengan satu lompatan besar, lalu berlari cepat menuju lembah. Seolah-olah dia telah menyatu dengan angin. Dia kemudian langsung melompat ke sungai, mengapung dengan tenang di sana sambil menikmati momen itu, dan dia mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai lembah ini. Dia melihat burung yang telah menangis sepanjang waktu itu, dan burung itu terbang menuju batu nisan Dewa Tanah. Dia juga pergi ke sana dan mencoba membaca ukiran di batu nisan itu, tetapi dia tidak bisa. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa selamat dari luka di bahunya, karena batu nisan ini memberinya perlindungan, dan dia berterima kasih atas itu. Dia lalu membersihkan batu nisan tersebut, dan setelah itu dia berlari mengelilingi area itu, menyadari bahwa malam telah tiba, namun dia bisa melihat sejelas siang hari. Dia bertanya-tanya apakah ini juga karena perlindungan ilahinya, dan dia beristirahat sejenak dengan minum air dan makan buah-buahan. Dia berpikir bahwa hutan ini cukup subur, dan ada banyak makanan serta air di sini. Dia berharap bisa tinggal di sini, dan berpikir bahwa dia harus membangun sebuah rumah di tempat ini. Dia berjalan menuju atas lembah dan menyadari bahwa dia harus menebang beberapa pohon terlebih dahulu. Dia melihat salah satu pohon sambil berpikir bagaimana cara menebangnya, dan dia yakin bahwa pisau tipisnya tidak akan bisa bekerja untuk itu. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa melakukan sesuatu dengan sihir, dan dia membentuk sebuah bilah dari api. Mencoba memotong pohon dengan itu, tetapi seperti yang bisa diduga, pohon itu malah terbakar. Dia berhasil memadamkan apinya dan bertanya-tanya, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan? Dia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja, berpikir bahwa dia berhasil menghasilkan api. Dan jika dia berusaha, mungkin dia bisa menemukan caranya. Dia menyadari bahwa sihir sebenarnya mengubah apa yang dia bayangkan menjadi kenyataan dan berpikir bahwa dia harus membayangkan memotong pohon itu. Dia tahu bahwa memotong sesuatu berarti memutuskan ikatan antar molekul, tetapi dia bertanya-tanya apa itu molekul. Dia menyadari bahwa itu pasti ingatan aneh lainnya. Tapi sekarang, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia memutuskan untuk merenggangkan ikatan pohon itu untuk menebangnya. Saat dia mengarahkan tangannya ke pohon, dia membayangkan menyelipkan bilah tak kasat mata di antara molekul, dan itu mulai berhasil. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia melihat beberapa burung terbang dengan gelisah, menyadari bahwa sesuatu sedang mendekat. Kita melihat bahwa beberapa ork berada di daerah itu, dan mereka juga menyadarinya. Adegan kemudian beralih ke Kai yang sedang mencari di sekitar area tersebut, dan dia menemukan beberapa orang yang mencoba masuk ke lembah. Dia memanifestasikan lambang ilahinya, berlari menuju mereka, dan dengan marah bertanya apa yang mereka lakukan, tetapi berhenti saat menyadari bahwa mereka tampak seperti anak-anak. Anak-anak itu terkejut melihatnya, dan mereka berbicara dalam bahasa lain, tetapi Kai tidak bisa memahaminya. Salah satu dari mereka mencoba melindungi yang lain dengan mengacungkan pisau ke arah Kai. Tetapi seorang pria tua di antara mereka menghentikannya. Pria tua itu berbicara dalam bahasa manusia dan memperkenalkan dirinya sebagai Polek, pemimpin bangsa Koror. Kai menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah Koror, dan ini pertama kalinya dia melihat mereka. Dia terkejut karena pria tua itu begitu fasih berbicara dalam bahasa manusia, dan pria tua itu mengungkapkan bahwa mereka pernah berinteraksi dengan pedagang manusia. Dia menjelaskan bahwa manusia menganggap kerajinan mereka sebagai barang dagangan yang berharga, dan mereka semua meminta maaf karena memasuki wilayah terlarang tanpa izin. Pria tua itu mengungkapkan bahwa mereka datang ke sini untuk memohon perjanjian kuno dengan Dewa Agung Lembah, dan dia menyebut Kai sebagai dewa yang menyerupai manusia. Kai tidak yakin apa yang sedang dibicarakan oleh pria tua itu, dan pria tua itu menjelaskan bahwa sejak zaman kuno, bangsa Koror hidup dengan tenang di hutan dan menyembah Dewa Tanah. Namun beberapa hari yang lalu, para ork menyerang mereka dengan maksud merebut Dewa Tanah mereka.
Bangsa mereka yang lemah tidak memiliki cara untuk melawan, sehingga mereka diusir dari tanah tempat mereka telah hidup selama bertahun-tahun, dan saat ini mereka sedang dalam pelarian. Pria tua itu menyebut Kai sebagai dewa arbitrasi, memohon agar dia membantu mereka, dan Kai tidak yakin apa maksudnya. Lalu bertanya kepadanya, apa itu dewa arbitrasi? Pria tua itu mengungkapkan bahwa dewa arbitrasi adalah seseorang yang kekuatannya melampaui semua makhluk dan melindungi seluruh ciptaan. Kai merasa sulit percaya bahwa dirinya adalah seseorang sehebat itu, dan Koror berambut pirang dari sebelumnya juga berpikiran sama, mengatakan bahwa avatar dewa lembah yang mulai mereka sembah bertahun-tahun lalu adalah seorang pejuang ganas yang menghukum mereka yang tidak setia. Dia yakin bahwa manusia kecil ini tidak mungkin menjadi sosok luar biasa dari legenda tersebut, tetapi pria tua itu percaya bahwa Kai memang dia. Pria tua itu membuka matanya, menunjukkan bahwa kedua matanya telah hilang, dan dia menjelaskan bahwa ketika masih muda, dia pernah membuat marah dewa lembah, dan inilah hukuman yang diterimanya. Kai terkejut mengetahui bahwa Polek pernah bertemu dengan dewa lembah, dan Polek menyebutkan bahwa dia tidak lagi bisa melihat cahaya matahari, tetapi masih ada hal-hal lain yang bisa dia lihat. Dia mengatakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan cahaya spiritual, cahaya dari energi spiritual, dan Kai dipenuhi dengan cahaya spiritual biru yang mulia. Dia bisa langsung tahu bahwa Kai adalah dewa arbitrasi yang telah menerima perlindungan dari dewa lembah, dan Kai bertanya-tanya apakah itu benar. Polek meyakinkannya bahwa itu benar, dan dia menyebutkan bahwa mereka sudah mempersembahkan korban. Kai bertanya-tanya apa maksudnya, dan Polek menjelaskan bahwa cucunya telah mempersembahkan hidupnya untuk lembah. Mereka menunjukkan kepadanya bahwa mereka menggunakan tali ini untuk menurunkannya ke lembah, dan Kai mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan hal seperti ini. Namun, saat itu juga talinya terputus, dan Kai segera turun untuk melihat apakah gadis itu baik-baik saja. Dia melihat bahwa gadis itu terluka parah, dan jika dibiarkan, dia akan mati. Kai berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu, dan dia memutuskan untuk menggunakan sihirnya, berharap itu bisa membantunya. Dia membayangkan luka-luka gadis itu sembuh, dan dia tahu bahwa dia harus menyembuhkan sel-sel yang rusak. Dia mulai menjalankan proses penyembuhan, merevitalisasi sel-selnya, meskipun dia sebenarnya tidak tahu apa itu sel. Tak lama kemudian, dia berhasil menyembuhkan luka-lukanya. Lalu membaringkannya dengan tenang, terkejut bahwa sihir juga bisa menyembuhkan luka. Saat itu juga dia mendengar suara orc yang meneror bangsa Koror di atas, dan para Koror berusaha sekuat tenaga untuk melawan, meskipun mereka tidak begitu mahir. Saat itu Kai muncul di sana, mengalahkan salah satu orc, dan para Koror merasa senang melihatnya. Kai langsung menghampiri pemimpin orc, bertanya mengapa mereka datang ke sini, dan Kai memperhatikan bahwa orcs itu ternyata juga pembawa lambang penjaga. Karena orcs itu tampaknya tidak berniat berbicara, Kai memutuskan untuk bertarung juga. Dan dia mendengar suara yang menyuruhnya untuk membunuh mereka dan menanamkan rasa takut dalam diri mereka. Kai berpikir bahwa ini pasti suara dewa lembah, dan dia menjadi serius. Polek datang untuk membantunya, menunjukkan bahwa dia juga seorang pembawa lambang penjaga, dan semua bangsa Koror bersumpah setia kepada dewa lembah dan kepada Kai. Kai juga mengaktifkan lambang ilahinya, dan para orc menjadi ketakutan melihat ada dua pembawa lambang penjaga, tetapi pemimpin mereka menyuruh mereka untuk tidak takut dan menyerang. Mereka pun menyerang, dan Kai berhasil mengalahkan dua orc sekaligus. Saat itu juga seekor orc lain menyerangnya, tetapi Polek dengan mudah mengalahkannya. Polek memberitahu Kai bahwa dia tidak bisa melawan pemimpin orc, dan menyerahkan sisanya kepada Kai, lalu Kai maju untuk menghadapi pemimpin orc sendirian. Pemimpin orc memohon belas kasihan, mengatakan bahwa ini adalah masalah antara orc dan Koror, dan tidak melibatkan manusia. Kai mengungkapkan bahwa ini adalah urusannya, karena mereka telah memasuki lembah ini tanpa izin, dan orc itu meminta maaf, tetapi Kai menolak untuk memaafkannya, sambil mengelilingi dirinya dengan aura biru. Dia menyebutkan bahwa dia akan membunuh orc itu demi kedamaian lembah ini, dan orc itu bisa melihat bayangan dewa lembah dalam auranya. Orc itu kembali memohon belas kasihan, tetapi Kai tetap menolak memaafkannya. Dan orc itu akhirnya menyerang Kai, namun Kai berhasil memotong lengannya dengan tangan kosong. Bangsa Koror terkejut melihat ini, dan orc itu masih mencoba menyerang Kai. Tetapi Kai menusuknya dengan tangannya, lalu mencabut batu dewanya. Pria berambut pirang itu kemudian bertanya-tanya, apakah ini benar-benar dewa lembah? Dan Polek mengatakan bahwa memang benar, karena tidak mungkin dia salah mengenali nyala api itu, sebab nyala itu yang telah membakar matanya. Polek menyebutkan bahwa dewa itu tetap tidak berubah, mengambil tanpa belas kasihan, tetapi juga memberikan belas kasihan.
Itulah Dewa Agung yang membawa timbangan kehidupan, Dewa Keadilan yang telah mengawasi dunia sejak zaman para dewa. Kai melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan saat sekutunya mulai menyarungkan senjata mereka. Saat itulah dia menyadarinya, dia baru saja membunuh seorang yang diberkahi untuk pertama kalinya. Kaum koral mulai melantunkan nyanyian dalam bahasa mereka sendiri, dan pemimpin mereka maju untuk menerjemahkan. Mereka bersuka cita karena Kai akan segera menerima berkat dari babi hutan agung. Mereka yang meminum batu suci dari seorang yang diberkahi akan menyerap kekuatan dewa bumi dan mewarisi berkahnya. Meskipun tak seorang pun dapat dilindungi oleh lebih dari satu dewa dalam satu waktu, seseorang masih dapat menyerap kekuatan dari banyak dewa dan menggunakannya untuk menjadi lebih kuat dan melindungi lembah ini. Dengan rendah hati, Kai memutuskan untuk membagi batu suci itu dengan Polek, yang hampir tidak bisa mempercayai bahwa ia diberi kesempatan itu. Kai mengatakan bahwa Polek ikut andil dalam semua ini dan pantas mendapatkan bagiannya. Polek berterima kasih padanya, meminumnya tanpa ragu, dan cairannya mengubah warna matanya menjadi hitam secara tidak wajar, tanda kekuatannya. Sementara itu, Kai menyaksikan energi biru, bangkit dari punggungnya, energi yang dikenali Polek sebagai milik Dewa Bumi. Ketika seorang yang diberkahi mati, roh dewa mereka akan kembali ke makamnya. Dan kini, Kai merasakan rasa sakit yang tajam dan membakar di dadanya, tepat di tempat batu sucinya berada. Polek menduga itu adalah efek samping dari mengonsumsi batu suci lain. Meskipun jelas sedang kesakitan, Kai memaksakan diri untuk berdiri dan memberitahu semua orang agar menjauh dari lembah. Saat ia melompat dari tebing, sebuah kenangan menyerangnya, adegan mengerikan dari masa kecilnya. Api yang sangat besar, orang-orang yang memeluknya erat, sebuah kota yang hancur penuh dengan bunga layu dan mayat. Lalu, entah dari mana, seekor monyet bersenjata api muncul di jalannya dan mengancamnya. Kai terbangun dengan kaget, kembali di tempat tidur, dan lebih terkejut lagi saat menyadari Alwe sedang berbaring di bawah selimutnya. Secara alami, ia panik. Dia bahkan tidak punya selimut sebelumnya. Dengan tenang, Alwe menjelaskan bahwa dia menyelimutinya. Kai tidak boleh sampai masuk angin. Alwe dipersembahkan kepada dewa agar Kai bisa mendengar permohonan dari rakyat Hakar. Mulai sekarang, menjadi tugasnya untuk tetap berada di sisi sang dewa. Kai segera menyuruhnya kembali kepada kaumnya, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak bisa. Kakeknya sudah memperingatkan bahwa bencana akan menimpa mereka semua jika dia kembali. Dan lagi pula, Kai telah menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia merasa akan mati tanpa dirinya, jadi dia memilih untuk melayani dewa ini selamanya. Kai jelas tidak menyukai ide itu, tetapi saat dia menyadari langit mulai terang, dia sadar bahwa pagi telah tiba dan segera berlari menuju desa. Saat mendaki tebing, dia menemukan seluruh suku koral sedang menunggu. Pemimpin mereka membungkuk dalam-dalam, berterima kasih kepada Dewa Arbitrase karena telah membawa keadilan bagi mereka yang telah berbuat salah. Mulai sekarang, mereka akan mengabdikan diri kepada dewa ini. Kai mengulangi bahwa dia tidak ada hubungannya dengan semua ini, tetapi Porik mengingatkannya bahwa tanah air mereka masih diserang oleh para orc, dan itulah sebabnya kaum koral menjadi pengembara. Sementara atau tidak, pemimpin mereka memohon kepada sang dewa agar mengizinkan mereka tinggal sementara di lembah ini. Tanpa bisa menghindari pembicaraan yang sensitif ini, Kai setuju bahwa mereka boleh melakukan apa yang mereka inginkan, selama mereka tetap berada di luar lembah. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, tetapi Porik meminta satu kata terakhir. Kemudian, kembali di desa para pengungsi, Kai disambut oleh Jose yang marah. Dia terlambat untuk latihan. Dia menuntut penjelasan, dan Kai mengelak dengan santai, mengatakan bahwa dia ketiduran. Tidak sepenuhnya percaya, Jose memulai sesi latihan dalam keadaan kesal, dan langsung melayangkan pukulan tanpa peringatan. Kai nyaris menghindar. Tak jauh dari sana, Manso dan anak-anak laki-laki lainnya kelelahan setelah membajak ladang di luar tembok desa. Saat itulah Tuan Vezin muncul, menanyakan tentang Kai. Manso memberitahunya bahwa anak itu sedang di kastel, mengurus penyimpanan persediaan. Tanpa membuang waktu, penguasa wilayah itu secara pribadi menantang Kai untuk pertarungan tiruan. Bagaimanapun juga, pemuda itu telah menjadi terkenal setelah membela Nona Jose saat bentrokan di desa Ede. Sejujurnya, perhatian adalah hal terakhir yang diinginkan Kai, dan kini bahkan penguasa tanah itu memperhatikannya. Saat Master Basco menyerahkan senjatanya pada Kai, dia memperingatkan anak itu agar tidak menggunakan trik murahan. Sekalipun dalam keadaan terdesak, hal itu bisa dianggap menghina sang tuan tanpa alasan. Molok mengatakan bahwa dia sudah mendengar kisah-kisahnya tentang bagaimana Kai berhasil mengusir sekelompok monyet.
Sekarang dia ingin melihat sendiri seperti apa kemampuan sebenarnya anak itu. Tapi tak perlu khawatir, sang tuan tidak berniat membunuhnya. Kai mengingat hal terakhir yang dikatakan Porik padanya, untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang yang diberkahi. Karena dia baru saja mewarisi perlindungan dari dewanya, dia akan menjadi mangsa muda bagi dewa lain sampai dia belajar mengendalikan kekuatannya. Dengan pemikiran itu, Kai memutuskan untuk menahan diri sebisa mungkin, menekan kekuatannya agar lambangnya tidak muncul. Dan dengan begitu, duel pun dimulai. Kedua petarung menyentuhkan senjata mereka di tengah arena darurat itu. Tanpa basa-basi, Molok melancarkan serangan berat. Kai lengah dan tidak siap. Dia menghindar. Tapi serangkaian serangan cepat mengikuti, memaksanya untuk terus bertahan. Tekanannya begitu hebat hingga lambang Kai muncul di wajahnya. Putus asa untuk menyembunyikannya, dia menundukkan kepalanya. Melihat Kai membungkuk dan tampak kalah, Molok bergumam bahwa dia jelas telah melebih-lebihkan anak itu. Namun ketika Kai berhasil menghindari serangan berikutnya, Molok menyadari bahwa lambang di wajahnya telah lenyap. Hal itu cukup memberi Kai kepercayaan diri untuk mulai melawan balik. Molok senang, dia ingin melihat nyala api itu di mata sang anak. Dia menuntut agar Kai menggunakannya untuk meningkatkan pertarungan. Sebagai contoh, sang penguasa bertubuh besar mulai menggencarkan serangannya. Kai segera membalas dengan serangan ke pinggang lawannya, tapi Molok mengayunkan lengannya dengan keras, mematahkan tongkat Kai menjadi dua. Kini tanpa senjata, Kai tidak mundur. Sama sekali tidak. Dengan hanya tangan kosong, dia menangkap kaki Molok, mencengkeramnya begitu kuat hingga sang pria menjatuhkan senjatanya. Namun sang tuan membalas dengan hantaman lutut ke perut, melemparkan Kai ke belakang. Darah mengucur dari hidung Kai. Terlihat jelas oleh semua yang menyaksikan. Elsa membeku dalam keterkejutan melihat luka yang dideritanya. Pada akhirnya, itulah pukulan terakhir yang mengakhiri pertarungan. Berdarah, berlutut, dan kehabisan tenaga, Kai nyaris tidak bisa tetap tegak saat Molok tertawa lepas dan menyatakan dengan tulus bahwa dia menyukai anak itu. Lalu, sambil mengangkatnya dengan tangannya sendiri, dia mengumumkan bahwa, mulai besok, dia sendiri yang akan melatih Kai. Lady Jose tak percaya Kai bisa bertahan begitu baik melawan ayahnya, dan bahkan Orha mengakui bahwa itu jauh melampaui apapun yang bisa diharapkan dari seorang prajurit biasa. Beberapa saat kemudian, Manso datang bersama gengnya. Semuanya tertawa mengenai pukulan yang diterima teman mereka. Sementara itu, Elsa teringat hari ketika Kai bersumpah akan menjadi lebih kuat. Dan setelah menyaksikan pertarungan itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang tergugah. Malam itu juga, Kai bangkit dari tempat tidur dan berlari dengan gembira menuju lembah. Jose dan Molok akhir-akhir ini telah mengambil semua waktunya. Dan sekarang akhirnya, dia punya momen untuk menyelinap pergi. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah kabin yang menyala dan langsung mengira bahwa kaum koral telah memasuki lembah tanpa izinnya. Namun saat dia mengintip ke dalam, dia melihat Arwa dengan santai menjalani malam di pondok yang baru dibangun itu. Dia telah merancang semuanya sendiri untuk dewanya dan berharap sang dewa akan senang. Meskipun Kai tampak bersyukur, dia tetap teguh pada keputusannya untuk mengirim Arwa kembali ke tanah kelahirannya. Namun begitu, gadis itu melakukan segala yang ia bisa untuk menyenangkan dewa favoritnya, menawarkan segala macam makanan lezat. Dan dengan perut yang keroncongan, tak banyak yang bisa Kai lakukan selain menyerah, setidaknya untuk saat ini. Tanpa ragu, dia langsung menyantap makanan itu, dan melahapnya seolah-olah sudah berhari-hari tak makan. Saat Arwa menawarkannya lagi, dia tak berpikir dua kali. Dia menerimanya, dan matanya tertuju pada nampan berisi lobster goreng yang tampak menggugah selera. Tak bisa dipungkiri, di desanya dulu, dia tak pernah makan sebaik ini. Kebahagiaan di wajahnya sudah menjelaskan segalanya. Keesokan harinya, saat dia kembali ke desa, Kai disajikan porsi makan siang, yang sedikit lebih besar. Beberapa anak laki-laki menggerutu, karena dia mendapat lebih banyak dari mereka. Tetapi juru masak mengingatkan mereka bahwa mereka bermalas-malasan di ladang waktu itu. Kalau mereka ingin lebih banyak makanan, mereka harus pantas mendapatkannya. Manso bercanda bahwa musim semi benar-benar telah datang untuk temannya itu. Dan semua perhatian yang didapat Kai jelas membuatnya kesal. Dia terus menggerutu pada siapapun yang mengejeknya di depan umum. Melihat semua itu, Elsa jadi terganggu dan tanpa sengaja mengisi piring seorang pria secara berlebihan. Terkejut, pria itu bertanya apa yang dia rasakan padanya, karena tak setiap hari dia mendapat makanan sebanyak itu. Malam itu, Kai kembali ke tanah yang seharusnya ia lindungi dan menemukan Arwa di sana lagi, menandai malam lain dalam kehidupan gandanya. Menjelang pagi, Dewa Arbitrase sudah berlatih tanding dengan Lady Jose.
Dan saat cahaya siang menggantikan bintang-bintang, Kai sudah kembali ke lembah bersama temannya yang tidak biasa. Hari-hari berlalu dalam irama yang sama. Malam demi malam, Kai bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki lembah dan sekitarnya, yang kini menjadi rumah bagi kaum koral, yang menyembah dewa arbitrase dengan rasa hormat dan pengabdian yang mendalam. Lalu suatu hari, para penduduk desa kesulitan memindahkan sebuah batu besar yang menghalangi jalan mereka. Bahkan dengan belasan orang, batu itu tetap tak bergeming. Saat itulah Malak Vezin memutuskan untuk turun tangan secara langsung dan membuat semua orang terkejut saat dia berhasil mengangkat dan memindahkan batu itu hanya dengan kekuatan fisik semata. Setelahnya, dia menyatakan bahwa tanaman desa akan tumbuh lebih subur dan orang-orang berdiri terpana menyaksikan kekuatan alaminya. Kemudian, Kai kembali dan mencoba menghidupkan kembali sebuah bunga menggunakan berkahnya, tetapi gagal total. Dengan frustrasi, dia menyadari betapa banyak hal yang masih harus dia pelajari. Sore berikutnya, Elsa sedang bekerja dengan riang di ladang ketika Kai mendekat dan bertanya apa yang membuatnya tersenyum seperti itu. Dia menjawab bahwa itu bukan hal istimewa, hanya saja tanaman tahun ini tumbuh dengan sangat indah. Kai sebelumnya tak pernah benar-benar memikirkannya, tapi sekarang saat dia melihat lebih dekat, pemandangannya sungguh menakjubkan. Elsa menjelaskan bahwa bunga-bunga itu ditanam dari benih yang mereka bawa dari desa lama mereka. Ketika rumah mereka terbakar habis, setidaknya mereka masih sempat menyelamatkan bunga-bunga itu. Sepotong kecil keindahan dari tempat yang kini sudah tidak ada lagi. Itu membangkitkan sebuah kenangan bagi Kai, bahwa mereka berdua berasal dari desa Lach. Elsa menegurnya karena melupakan sesuatu yang begitu mendasar, tapi Kai membela diri bahwa dia masih anak-anak saat kebakaran itu terjadi. Mengesampingkan hal itu, Elsa mengatakan bahwa dia senang Kai kini mulai mendapat lebih banyak pengakuan, bahkan kekaguman dari kepala suku. Kai, yang selalu rendah hati, mengakui bahwa jalannya masih panjang. Dia harus menjadi lebih kuat, apalagi karena seseorang seperti dirinya yang tak punya keluarga, selalu harus membuktikan diri. Dia memang punya teman seperti Manso dan yang lainnya, tentu saja, tapi jauh di dalam hatinya. Dia selalu merasa harus berusaha lebih keras dari siapapun. Elsa mengingatkannya bahwa dia pernah mengatakan hal serupa sebelumnya, saat dia menangis sendirian. Itu adalah hari-hari yang gelap dan sulit di desa Lag. Kai terisolasi, menundukkan kepala, dikelilingi oleh keputusasaan. Suatu malam, seekor monyet raksasa menyerang sekelompok penduduk desa, mengklaim tanah itu sebagai wilayahnya. Dan meskipun masih seorang anak, Kai berdiri di depan makhluk itu, mencoba melawannya. Dia mencengkeram kaki makhluk itu dengan seluruh kekuatannya. Air mata mengalir di wajahnya, seolah-olah dia tak punya lagi yang bisa dipertahankan. Saat mereka berdua mengenang momen itu, kesedihan yang sama menyelimuti ekspresi mereka. Elsa sempat mengira mereka akan mati, tapi kemudian Malak Vezin muncul dan menebas binatang itu. Setelah kejadian mengerikan itu, sementara para korban luka dirawat oleh para penduduk desa yang kotor dan kelaparan, Moloch berdiri di atas mayat monster itu dalam keheningan. Kai sambil menyeka darah dari hidungnya, menatap sekeliling dan bersumpah atas segala yang suci, bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi kuat. Rasa frustrasi di dalam hatinya tak tertahankan. Dia telah melihat rakyatnya mati atau nyaris sekarat, dan tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Itulah hari di mana anak itu membuat sebuah janji yang akan mengubah seluruh pandangannya terhadap dunia dan bagaimana dia akan menjalani hidup mulai saat itu. Lucunya, Kai hampir melupakan hari itu. Dia bahkan sempat tertawa kecil. Anak macam apa yang membuat sumpah seperti itu di usia semuda itu? Tapi Elsa mengingatnya. Waktu itu, dia melindungi rakyatnya. Dan sejak saat itu, dia tak pernah berubah. Di malam hari, bentrokan wilayah antara para demi-human terus berkecamuk. Seorang orc dengan zirah berat menumbangkan seekor binatang mirip monyet, hanya untuk diserang oleh yang lain. Yang satu ini adalah seorang prajurit yang diberkahi. Dengan lambang terukir di wajahnya, makhluk simian itu menyerbu orc tersebut, namun dengan mudah ditebas kepalanya hanya dalam satu ayunan. Setelah itu, sang orc memandang sekeliling ke arah puluhan mayat yang berserakan di medan pertempuran. Anak buahnya bersorak, meneriakkan nama Durakin dengan penuh semangat. Mengangkat kapaknya yang berlumuran darah tinggi-tinggi, dia menyatakan bahwa takdir para orc terletak di lembah terkutuk itu. Sementara itu, di tempat favorit baru mereka, Kai dan Arua menikmati malam yang damai lagi di tempat suci itu. Keesokan harinya, di sebuah gudang desa,
Anak laki-laki itu mengambil sebutir biji-bijian dari tanah dan bertanya-tanya apakah dia bisa memasaknya menjadi bola nasi. Tiba-tiba, Elsa muncul, penasaran tentang apa itu bola nasi. Tetapi anak itu tidak bisa benar-benar menjelaskannya. Sebenarnya, dia sendiri belum pernah memakannya, jika itu memang makanan sungguhan. Meski begitu, dia berkata ingin mencobanya suatu hari nanti, jika dia punya kesempatan. Tak lama kemudian, Manso datang dan membentak Kai untuk segera membawa karung itu. Semua orang lain sedang bekerja, dan dia hanya mengulur waktu. Jadi anak laki-laki itu kembali bekerja. Kita lalu melihat Molok memberikan perintah. Pekerjaan harus selesai sebelum inspektur datang. Olha bertanya, apakah semua ini benar-benar perlu dilakukan? Mungkin tidak masalah jika ini adalah makanan khas daerah yang berharga, tetapi memberikan sebagian biji-bijian seharusnya bukan hal besar. Ayahnya menjelaskan bahwa persediaan makanan desa semakin menipis, dan mereka tidak bisa kehilangan pasokan penting seperti ini. Namun, anaknya bersikeras bahwa para penduduk desa akan baik-baik saja. Mereka kuat. Bahkan, dia percaya bahwa desa seharusnya memberikan hadiah kepada wilayah pusat untuk mendapatkan dukungan. Namun, Molok tidak bersedia mempertaruhkan kesejahteraan rakyatnya demi pengaruh politik. Menurutnya, para penduduk desa adalah anak-anaknya sendiri. Sementara itu, para pekerja lain bersama Kai menunggu dengan gugup kedatangan inspektur dari ibu kota. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk menyembunyikan makanan mereka kalau mereka tidak mendapat apa-apa. Tak jauh dari sana, Kai bertanya apakah inspektur itu juga termasuk salah satu yang diberkahi. Manso membenarkan bahwa dia memang begitu, dan menambahkan bahwa, menurut rumor, lambang ilahinya bahkan melampaui milik Molok. Kabarnya, kekuatan ini digunakan untuk melindungi ibu kota kerajaan bersatu di wilayah pusat. Beberapa saat kemudian, saat yang telah lama dinanti pun tiba. Sebuah kereta yang penuh dengan anak panah tiba di desa para korban penganiayaan. Kepala desa pergi menyambut Tuan Inspektur Gandal. Sebelum turun, inspektur itu mengeluh tentang banyaknya setengah manusia di sekitarnya dan menggerutu bahwa mereka diserang oleh 10 monyet. Tentu saja, dia mengklaim telah mengusir semuanya sendirian. Akhirnya, seseorang membuka pintu kereta. Inspektur itu turun dengan ekspresi skeptis dan langsung bertanya apakah Jose adalah putri putih terkenal dari desa Lek yang sering dibicarakan orang. Dia berkomentar bahwa ayahnya pasti sangat menjaga dirinya hingga kulitnya tidak tersentuh matahari. Jose menjawab bahwa dia mempersiapkan diri untuk bertarung jika diperlukan, meskipun dia seorang wanita. Gandal mengabaikan itu, mengatakan bahwa wanita seharusnya tetap diam di rumah dan fokus menjadi istri seorang bangsawan, dan Jose menundukkan kepalanya. Gandal kemudian mengingatkan bahwa desa Lak seharusnya lebih serius dalam menjalankan tugas mengusir para setengah manusia. Setelah perkenalan selesai, kereta pun ditarik masuk ke dalam desa. Seorang pria bertopeng dengan pakaian berlumuran darah berjalan di sampingnya. Molok bertanya, apakah dia bagian dari rombongan inspektur. Pria itu melepas topengnya dan mengatakan bahwa dia dikirim oleh biara mas, namanya Nada. Tanpa menunda, Tuan Inspektur Gandal dibawa ke gudang. Dia segera menyimpulkan bahwa cadangan makanan memang sangat sedikit, mungkin karena Molok tidak cukup giat melatih diri untuk mendukung desa. Jose berniat bicara untuk membela ayahnya, tetapi Molok menghentikannya dan hanya meminta maaf. Gandal lalu mengklaim bahwa beberapa desa terpencil telah menyembunyikan hasil panen mereka yang sebenarnya. Molok langsung membantahnya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Panen yang buruk hanya akibat cuaca yang tidak bersahabat. Inspektur itu menghela napas dan berkata, melihat situasinya, mungkin dia harus tinggal di desa selama beberapa hari sebelum kembali. Para tuan rumah, suka atau tidak, terpaksa menjamu pria itu dan memberikan keramahan. Kemudian, saat berdua dengan ayahnya, Jose meluapkan kekesalannya tentang si tengik kecil yang berani menuntut kemewahan saat tinggal di desa. Dia mendidih marah, mengingat bagaimana pria itu berkata bahwa wanita harus tetap diam di rumah. Molok dengan lembut mengingatkannya untuk tidak berbicara seperti itu tentang Tuan Gandal. Dia mewakili raja kemanapun dia pergi. Suka atau tidak, desa Lak adalah bagian dari kerajaan bersatu dan mereka memiliki kewajiban terhadap mahkota. Di ladang yang tandus di desa Lak, Biksu Nada menggunakan kekuatannya untuk membantu pertanian. Kai mendekatinya, bersyukur atas bantuannya. Saat mereka berbicara, Kai menunjukkan bahwa bagian dalam jubah Nada bernoda. Biksu itu tampak terkejut karena belum menyadarinya, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Sebaliknya, dia membicarakan hal lain. Dia tahu bahwa Kai adalah anak laki-laki yang menjadi kuat setelah memakan banyak batu suci. Dan dalam hal itu, katanya, mereka berdua sama. Di biara, Nada juga mengonsumsi batu suci sebagai bagian dari latihannya. Dia kemudian menunjukkan lambangnya yang terukir di wajahnya
namun mengatakan bahwa itu bukan pemberian dari dewa manapun. Menurutnya, lambang ilahi bisa diperoleh hanya melalui latihan keras dan mengonsumsi cukup banyak batu suci. Berbicara soal keilahian, Gandalf menuntut diperlakukan seperti dewa di desa. Dia menyajikan pesta besar hanya untuk dirinya sendiri. Meskipun desa sedang mengalami kekurangan makanan yang serius, bahkan para penduduk desa pun tak pernah bermimpi bisa makan seperti itu. Gandalf tentu saja merasa dirinya pantas mendapat kenyamanan istimewa ini dan sangat menikmati makan di depan para pelayan. Sementara itu, saat para penduduk desa makan dengan seadanya, 3 teman mengeluh bahwa mereka harus makan lebih sedikit karena si bajingan bermuka kodok yang rakus itu. Pada waktu yang hampir bersamaan, Moloch mengetahui dari nada bahwa sekelompok orc yang lebih besar dari biasanya sedang mendekati wilayah tersebut. Namun biksu itu tidak percaya bahwa ini adalah invasi. Sebaliknya, dia berpikir mereka datang untuk tujuan yang tidak diketahui. Dia berencana menyelidikinya sendiri, tetapi mengakui bahwa dia tidak terlalu mengenal daerah terpencil ini. Dia meminta bantuan kepala suku. Moloch setuju untuk menugaskan beberapa orang untuk menemani biksu dari biara mas. Malam itu, Kai kembali ke lembah. Alue memohon padanya untuk tinggal lebih lama dari biasanya, tetapi Kai mengingatkannya bahwa dia ditugaskan untuk menyelidiki bersama seorang biksu asing. Gadis itu dengan sedih merasa bahwa dewanya mungkin tak akan pernah kembali ke tempat ini, tetapi dia dengan lembut mengingatkannya bahwa yang diberkahi memiliki kewajiban terhadap tanah, dan kewajiban itu berarti dia harus kembali untuk melindungi lembah ini. Setelah itu, Kai mengunjungi Pora, yang percaya bahwa geng baru Ors yang berkeliaran di daerah ini sedang mencari sekutu lain yang dikalahkan di tempat ini oleh Dewa Penghakiman. Pemimpin para koral khawatir dengan gerakan bermusuhan di sekitar lembah, tetapi Kai meyakinkannya bahwa dia siap bertindak jika memang diperlukan. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, sementara Gandalf tidur nyenyak seperti bayi, tim investigasi berangkat dari desa untuk menjalankan misi mereka. Dari atas tembok, Alha mempertanyakan keputusan ayahnya mengirim Jose dalam ekspedisi itu. Kepala desa mengakui bahwa seharusnya itu tugas putranya. Tetapi untuk saat ini, prioritasnya adalah melacak para monyet yang menyerang sang inspektur. Selain itu, Kai bersama mereka, jadi seharusnya semuanya baik-baik saja. Faktanya, Elsa menyusul sang diberkahi tepat saat dia hendak meninggalkan desa, mengejutkannya dengan sebuah hadiah, bola nasi. Dia mencoba membuat kembali hidangan yang mereka bicarakan beberapa hari yang lalu, dengan memasak sedikit gandum dan membentuknya menjadi bola-bola bulat. Begitu Kai menerima makanan itu, dia langsung teringat pada ibunya, meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia memikirkannya. Kembali ke kelompok, dia mencatat bahwa nasi seharusnya lebih putih, dan mungkin butirannya harus dibungkus dengan sesuatu yang berwarna hitam. Dalam perjalanan lebih jauh, setelah berjalan cukup lama, kelompok itu berhenti sejenak untuk beristirahat. Sementara Nada mempelajari peta wilayah untuk menentukan arah, Jose bertanya pada Kai, apakah dia setuju dengan pendapat Inspektur Gandalf bahwa perempuan harus patuh. Namun karena anak laki-laki itu jelas tidak mengerti apa yang dia maksud, Jose pun mengganti topik. Tepat saat itu, salah satu pengintai kembali untuk melaporkan pemandangan mengerikan. Pertempuran berdarah antara monyet dan Ors yang berakhir dengan tumpukan mayat. Nada berasumsi bahwa orc yang sedang mereka selidiki pasti telah bertempur dengan kelompok monyet tersebut. Seorang pria dari Lagu mencatat bahwa jumlah mayat monyet jauh lebih banyak daripada orc, yang mengisyaratkan perbedaan kekuatan yang signifikan di antara kedua faksi. Biksu itu menambahkan bahwa orc bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar jika mereka dipimpin oleh seseorang yang kuat. Kai tidak benar-benar mengerti apa yang diincar oleh makhluk-makhluk babi ini, tetapi Jose mengingat apa yang dikatakan Tuan Nada kepada ayahnya dalam pertemuan kemarin, bahwa dia sedang mengejar hal yang sama dengan yang dikejar para orc. Tepat saat itu, sang biksu sendiri maju dan mengungkapkan bahwa ada sebuah ramalan tentang dewa kuat yang ditakdirkan untuk muncul di tanah yang jauh ini, seorang dewa yang tidak boleh diabaikan. Misi biksu itu adalah menyelidiki para orc untuk mengungkap keberadaan dewa itu dan makamnya, karena spesies manapun yang berhasil mengklaim entitas ini akan memperoleh kekuatan luar biasa. Kekuatan sebesar itu tidak boleh jatuh ke tangan para setengah manusia. Selain itu, utusan dari Mas telah diberi tugas untuk menambahkan dewa ini ke dalam pantheon kerajaan bersatu. Kai bertanya dewa seperti apa yang mereka maksud, dan Nada pun mengingat apa yang pernah dikatakan imam besar dari biaranya tentang ramalan itu. Kai bertanya-tanya, apakah dewa yang terbangkitkan ini bisa jadi adalah dewa lembah yang sama? Karena jika memang begitu, maka biksu ini sebenarnya sedang mencari dirinya.
Namun, mengesampingkan hal itu, dia mencatat bahwa para orc ini jauh lebih kuat daripada yang dia lawan di lembah. Kemudian, ekspedisi itu menemukan sebuah lembah yang tampaknya telah diserang oleh para orc jika dilihat dari kerusakan pada bangunannya. Mereka mendekati suku tersebut untuk menilai situasi dari dekat dan melihat beberapa Yusel yang telah tewas. Ras ini dikenal sangat damai. Yang lebih parah, tanduk mereka telah dipotong. Kai menemukan sebuah kapal orc berlumuran darah di dekatnya, membuat kelompok itu langsung dalam siaga tinggi. Salah satu prajurit menyarankan untuk mundur, tetapi Lady Jose menolak meninggalkan kemungkinan adanya penyintas yang mungkin bersembunyi dari para penyerang. Jadi, Nada memutuskan untuk tetap tinggal dan menyelidiki desa sendirian, sementara tim lainnya mencari penyintas. Manso mengirim Kai untuk menemani sang biksu. Sementara itu, tim Jose tidak berhasil menemukan satupun Yusel yang masih hidup. Mereka mencapai bagian desa yang belum hancur, dan hal itu terasa aneh bagi mereka. Jika para orc yang menyerang, mereka mungkin tidak akan membiarkan ada bangunan yang tersisa. Jose melihat darah di tanah dan menebak bahwa seorang penduduk yang terluka mungkin berlindung di salah satu rumah. Sementara itu, Kai dan Nada melanjutkan penyelidikan mereka melalui struktur utama desa. Sang biksu melafalkan mantra api, menjelaskan bahwa para orc takut akan api. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah batu nisan. Kembali ke Jose, dia mencoba membujuk kemungkinan penyintas agar keluar dari salah satu rumah. Pintu perlahan berderit terbuka dan seekor orc mati terjatuh keluar. Nada menjelaskan bahwa ini adalah makam dewa bumi milik desa. Karena dia bukan orang yang diberkahi, dia tidak bisa membaca tulisan di batu nisan itu, tapi untungnya dia membawa sebuah buku untuk membantu menerjemahkan. Menurut teks tersebut, nama dewa itu adalah Nasal Kazil. Mengitari batu nisan, Kai menemukan seorang wanita Yusel yang sudah meninggal dan membawanya kembali ke kelompok lainnya, di mana tubuh-tubuh lain telah dikumpulkan, termasuk 3 orc yang juga ditemukan tewas. Karena desa tidak sepenuhnya hancur, Tuan Nada meragukan bahwa mereka diserang oleh pasukan utama para orc. Dilihat dari pakaian wanita itu, dia mungkin adalah wanita yang diberkahi di antara bangsanya. Kai menunjukkan bahwa Lady Jose juga merupakan wanita yang diberkahi, meskipun jarang ada wanita yang menyandang gelar tersebut di wilayah ini. Nada menyimpulkan bahwa luka fatal wanita Yuzel berasal dari sebuah orgax. Kalik tiba-tiba menyela bahwa seorang wanita, bahkan yang diberkahi sekalipun, tidak akan punya peluang melawan makhluk buas seperti itu. Jose jelas terlihat kesal dengan komentar itu. Namun, ketika sang biksu memeriksa pedang yang ditemukan dari wanita itu, dia menyadari bahwa luka-luka pada semua orc yang mati disebabkan oleh dirinya. Jose terkejut bahwa wanita yang diberkahi itu mampu mengalahkan musuh-musuh tersebut seorang diri. Nada berkomentar bahwa tanduk Yusel memiliki nilai jual yang tinggi, jadi itulah yang kemungkinan diincar oleh para penyerbu. Menurutnya, para Yusel yang ditemukan tewas telah diserang lebih dulu, dan wanita tua itu mendengar jeritan mereka, lalu segera bergegas membantu. Tak sanggup membayangkan lebih banyak darah rakyatnya tertumpah, dia berdiri sebagai perisai agar yang lain bisa melarikan diri. Itulah sebabnya tidak ada yang tersisa di desa ini. Meski begitu, Kalik tetap bersikeras bahwa tindakannya gegabah. Perbedaan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung antara para orc dan Yusel sangatlah besar. Bahkan Jose percaya bahwa pemimpin itu seharusnya tahu bahwa dia tidak memiliki peluang. Namun Nada berargumen bahwa wanita itu melampaui perbedaan itu karena cintanya pada rakyatnya. Dan baginya, itulah kualitas sejati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang diberkahi. Menurut Kai, menjadi benar-benar diberkahi berarti tidak pernah mundur dari musuh, sekuat apapun mereka. Mendengar itu, Kalik merasa malu dan meminta maaf atas ucapannya. Sementara Jose tampak tersentuh oleh pemikiran bahwa suatu hari nanti, dia mungkin bisa menjadi seseorang seperti pemimpin suku Yusel itu. Setelah menguburkan para warga desa yang gugur dengan penuh hormat, sang biksu mencatat bahwa pemimpin suku tersebut tidak memiliki batu suci. Kemungkinan besar, itu berarti berkatnya telah diteruskan kepada orang lain. Namun dewa bumi miliknya tidak berhubungan dengan yang sedang dicari oleh sang biksu. Setidaknya, Nada menyadari bahwa kelompok utama para orc berada di tempat lain. Sambil melihat peta, dia menunjukkan bahwa dari medan pertempuran tempat para monyet dan orc bertarung, jejaknya terbagi 2. Satu jalur menuju desa ini, tempat para orc pembelot dari batalion muncul. Itu berarti pasukan utama telah mengambil jalur lainnya, yang mengarah ke hutan, di mana kemungkinan besar makam dewa itu berada. Begitu dia menyadari bahwa utusan dari Mas sedang membicarakan lembah, Kai langsung menawarkan diri untuk maju lebih dulu dan membersihkan jalannya,
Jika itu berarti bisa membantu para koral lebih cepat, dia tak akan ragu. Berbicara soal mereka, Polek baru saja diberitahu oleh Ketchak tentang kedatangan para org, jadi meskipun usianya sudah tua, dia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa orang untuk menilai bahaya itu secara langsung. Dia mungkin sudah tua, tetapi dia menolak untuk duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat rakyatnya berada dalam ancaman. Sementara itu, Kai berlari menuju lembah. Pada saat yang sama, sebuah regu dari Luck menyusup jauh ke dalam hutan, melacak jejak para monyet yang mendekati desa. Ketika mereka melihat asap yang bisa menandakan keberadaan musuh, salah satu prajurit menyarankan agar mereka mundur. Namun dipimpin oleh Orha, sang yang diberkati, mereka terus maju untuk mengamati pergerakan musuh lebih dekat. Dari penampilannya, para monyet itu tampaknya sedang bersiap membangun benteng di sana, dengan tujuan untuk mencekik wilayah manusia. Dan mengingat jumlah mereka yang sangat banyak, dibutuhkan satu batalion penuh untuk menghadapi mereka secara langsung. Meskipun begitu, Orha tahu bahwa jika mereka tidak bertindak terhadap para penyerang inspektur, kehormatan desa Lag akan ternoda selamanya. Namun dengan tekanan yang semakin kuat dari Master Basko dan para lelaki lainnya, sang komandan dengan enggan menyetujui untuk mundur sementara. Kembali di desa, orang-orang bertanya-tanya apakah Kai telah menemukan kelompok utama para orc. Tanpa mengetahui kemana para monster itu pergi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Manso menunjukkan bahwa, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa pergi sampai Kai kembali. Dengan cemas, Lady Joss bangkit dan berkata bahwa seharusnya dia ikut bersama anak itu. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mengejarnya, tetapi Nada meyakinkannya untuk menaruh kepercayaan padanya. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya dan berharap dia kembali dengan selamat. Faktanya, Nada meyakinkannya bahwa Kai mungkin lebih aman daripada yang mereka bayangkan. Dan dengan itu, ia berangkat untuk menjalankan tugasnya sebagai pendeta yang mempersembahkan doa di masa ketidakpastian ini. Nada mendaki tangga panjang menuju puncak gunung, di mana ia duduk dalam meditasi, merenungkan situasi. Dalam perenungan yang mendalam, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia selalu tahu Kai akan menunjukkan jalannya. Dengan sebuah mantra, sang biksu melemparkan dua mata ajaib ke arah hutan. Sementara itu, Kai berlari menerobos pepohonan. Pada satu titik, dia menemukan jejak kaki para orc yang jelas tercetak di jalur tanah. Jumlahnya banyak, dan mereka bergerak langsung menuju lembah. Tiba-tiba, suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya menarik perhatiannya. Dia mencabut pedangnya, siap menyerang. Dalam sekejap, seseorang menerjangnya. Tetapi ternyata itu adalah Kecak yang sedang berjaga, yang menyangkanya sebagai musuh. Kai terkejut melihat anggota suku Korol muncul dari balik pepohonan. Lord Polek, pemimpin mereka, terkejut Kai tiba secepat itu. Suku Korol mulai berjalan di samping sang yang diberkati, dan Polek menjelaskan bahwa begitu mereka merasakan para orc mendekat, mereka segera bergegas untuk memantau pergerakan mereka. Bersyukur namun tetap waspada. Kai berterima kasih kepada mereka atas keberanian mereka, tetapi menegaskan bahwa mereka harus menjauh dari pertempuran yang akan datang, karena dia berniat untuk menghadapinya sendiri. Namun, Kecak membalas dengan nada frustrasi. Mereka punya setiap alasan untuk membela lembah ini, tempat mereka membangun rumah dan kehidupan mereka. Polek menambahkan bahwa para Korol melayani Dewa Lembah, dan mereka ingin membantu dengan cara apapun yang mereka bisa, meskipun hanya sedikit. Setiap usaha berarti dalam memulihkan kedamaian dan membangkitkan semangat rakyat mereka. Mendengar hal itu, Kai akhirnya setuju menerima bantuan mereka. Tepat saat itu, suara para orc dan alat-alat raksasa mereka mulai menggema di seluruh hutan. Para Korol menyaksikan dengan ngeri ketika makhluk besar mirip babi. Itu meratakan segala sesuatu di jalur mereka seperti traktor hidup. Menatap gerombolan musuh, Polek mendesak agar mereka berhati-hati. Tetapi Kai berkata bahwa mereka tidak punya waktu untuk itu. Tiba-tiba, seorang Durakan, pemimpin para orc, melihat musuh-musuhnya yang bersembunyi di balik pepohonan. Sementara itu, di desa Lag, Inspektur Lord Gandal sedang memperlakukan para pelayan miskin dengan sangat buruk. Berbicara seperti anak manja, pria pendek itu melemparkan piringnya ke tanah di tengah-tengah makan, mengunyah dengan mulut terbuka dan mengejek masakan lokal, seolah-olah tidak cukup mewah untuk lidah kerajaannya. Menurutnya, makanan itu bukan hanya untuk kenikmatannya, tapi juga merupakan ujian kesetiaan kepada raja. Lalu, terpesona oleh kecantikan Elsa saat ia memungut makanan yang dibuangnya, Gandal bertanya siapa namanya. Elsa tentu saja menjawab, dan dia langsung menuntut lebih banyak anggur untuk mengisi cangkir kosongnya. Elsa terdiam. Satu tatapan ke wajahnya yang menjijikan sudah cukup untuk memberitahunya bahwa dia sedang berhadapan dengan pria penuh niat buruk.
Untuk meredakan ketegangan, pelayan lain bernama Lady Adelia maju, mengisi kembali piringnya dan menuangkan anggurnya. Kemudian, di luar, Elsa mengucapkan terima kasih kepada Adelia. Wanita yang lebih tua itu mencoba menghiburnya, merasakan bahwa kesedihan Elsa begitu dalam. Bahkan kembalinya orang yang dicintainya pun belum mampu mengangkat semangatnya. Di tengah semua itu, Alha menerobos masuk dengan marah, bersama Master Basco yang mengikutinya dari belakang, menuntut untuk bertemu dengan ayahnya. Adelia memanggil suaminya, tetapi Basco memperingatkan bahwa dia tidak punya waktu untuk berbicara, terlalu banyak pekerjaan yang menanti. Sementara itu, di dekat lembah, Kai sudah mulai bertempur dengan para orc. Setelah berlari ke jarak yang tepat, dia berhasil menusuk musuh pertamanya dengan tombak. Seekor orc kedua menyerangnya dari belakang, tetapi sebelum bisa memukul, Kecak menikamnya dari belakang dengan belatinya. Kai memujinya dan Kecak menyeringai, berkata bahwa dia takkan pernah kalah dari Dewa Kerdil. Beberapa saat kemudian, tanah dipenuhi oleh mayat para orc yang tumbang. Para penyintas menyaksikannya dengan ngeri, mulai mundur karena ketakutan. Sementara Dewa Arbitrasi berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka melewati lembah. Dan akhirnya, dari antara barisan, muncullah orc terbesar dan terkuat dari semuanya. Men menjulang di atas yang lain dengan baju zirah merah darah, ia memancarkan aura yang mengerikan. Inilah seorang Durakan, dia melangkah ke depan dan memperlihatkan tanda keberkahan di wajahnya. Polek langsung mengenalinya, mungkin dia salah satu dari Rikdaros. Di antara orc-orc paling ganas, ada 6 prajurit yang lebih hebat dari yang lain, diberkati oleh para dewa bumi, dan lahir dari suku-suku utara. Mereka inilah para Rikdaros. Menyadari siapa yang kini mereka hadapi, Kai memberitahu para Korol untuk mundur, lalu mempersiapkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kepala musuh. Pada saat itu, mata ajaib Piksunada sampai di tepi lembah. Dia sudah tahu ini adalah sebuah pertaruhan, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa targetnya akan sedekat ini. Bagaimanapun caranya, akhirnya dia menemukannya. Ketika melihat lambang ilahi pada anak lelaki sekecil itu, seorang Durakan menundukkan kepalanya dan menyimpulkan bahwa pendahulu Kai pasti sudah mati. Sudah lama sejak orc itu mendengar kabar apapun tentang dirinya, maka dia mengucapkan terima kasih kepada para pengunyah tulang yang sedang mengejar para Korol, karena berkat mereka, sang pemimpin orc berhasil menemukan Kai. Orc itu menyadari bahwa para pengunyah tulang itu pasti adalah para orc yang dibunuh oleh Kai sebelumnya, yang berarti seorang Durakan telah melacak mereka sampai ke lembah. Di dalam jiwa anak manusia itu, suara itu terus-menerus mengulang. Dia harus membunuh para musuh ini. Dan jika ada satu hal yang pasti bagi Kai, suara itu benar kali ini. Itulah sebabnya dia menyerbu ke arah pemimpin musuh yang menggunakan zirahnya untuk menghentikan ujung tombak Kai. Sebagai balasan, orc itu mengayunkan kapak bajanya, tetapi serangannya terlalu lambat untuk menangkap lawannya yang lincah. Kai mencoba mendekat, tetapi tubuh sang babi begitu besar, hingga dengan mudahnya ia menepis anak itu. Melihat tak ada pilihan lain, Kai beralih ke taktik yang lebih cerdas. Ia menyelinap di antara kaki si monster dan berhasil sampai ke punggungnya. Begitu ia mencapai bagian tubuh makhluk itu yang paling rentan, ia menusukkan tombaknya. Namun kulit monster itu seperti zirah, begitu keras hingga senjata itu hancur. Meskipun begitu, Kai tidak menyerah. Setelah menghindari satu pukulan berat lagi, ia menendang ujung tombak yang patah, yang masih tertancap di punggung si babi, mendorongnya lebih dalam dan akhirnya, itu menyebabkan luka yang nyata. Para Korol bersorak seakan Kai telah menang. Tetapi kemudian, seorang Durakan mencabut tombak dari tubuhnya dan dagingnya mulai beregenerasi seketika. Dengan itu, ia mencengkeram leher Kai dan bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Polek menyaksikannya dengan terpaku. Bahkan seorang yang diberkati pun tidak bisa menyembuhkan diri secepat itu. Sebuah pikiran yang mengerikan melintas di benaknya, bagaimana jika seorang Durakan itu abadi? Monster itu mengangkat Kai ke udara dan menyeringai bahwa Dewa Lembah telah benar-benar jatuh rendah jika menunjuk anak lemah ini sebagai penerusnya. Dan tepat saat tubuh manusia itu mulai terkulai lemas, seorang Durakan menyeringai puas. Sementara itu, di seberang lembah, Aru sibuk menyelesaikan sepotong pakaian, berharap bisa menyelesaikannya sebelum dewanya pulang. Seorang Durakan menikmati kemenangannya dan bersumpah akan membumi hanguskan seluruh lembah begitu Kai mati. Kembali di desa, para Korol melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa prajurit pergi, bertekad melindungi para wanita dan anak-anak agar tidak dibantai bersama segala sesuatu yang penting bagi bangsa mereka. Dengan bayangan desanya di benaknya, Kai menggertakkan giginya. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi.
Menyalurkan mantra api yang kuat, ia membakar tangan seorang durakan sampai monster itu terpaksa melepaskannya. Kai mendarat dengan kedua kakinya. Ia kembali ke medan pertempuran. Para korol terperangah. Anak itu bisa menggunakan sihir. Sang kepala orc tertawa, terhibur karena makhluk kecil itu mengira sihir akan menyelamatkannya. Tapi ketika Kai meningkatkan intensitasnya, nyala api meledak mengelilingi seorang durakan, dan keadaan mulai berubah. Para orc di sekeliling mereka mulai gelisah. Pemimpin mereka mungkin benar-benar akan kalah. Namun seorang durakan melindungi diri dengan zirahnya dan membalas dengan tendangan terarah yang membuat Kai terpental. Kecak menyaksikan dengan tercengang. Bagaimana bisa dia menyingkirkan semua api itu? Seorang durakan menjelaskan bahwa itu adalah roh dewa miliknya yang hidup di dalam dirinya. Dari kejauhan, Nada mengamati dalam diam. Ia merenung bahwa para dewa selalu melindungi wadah mereka, mereka yang membawa berkah ilahi. Dan bagi para dewa yang akrab dengan hukum alam dunia ini, melindungi yang diberkahi dari kekuatan suci adalah tugas yang sepele. Tak terpengaruh oleh semua yang telah Kai lemparkan padanya, seorang durakan melangkah maju sekali lagi. Kai, yang kini memegang pedangnya, tahu kebenarannya. Kulit babi ini luar biasa tebal. Setiap luka yang ia timbulkan sembuh seketika. Sihir pun tak mempan. Singkatnya, dia kehabisan akal. Seorang durakan mengambil kembali kapaknya dan menyerang. Jauh di ladang luar desa Lak, Elsa melihat bunga yang layu. Dia bertanya-tanya, apakah Kai benar-benar baik-baik saja? Tak jauh dari sana, dua pria bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang melawan para kera penyerbu. Di atas mereka, langit mulai menggelap, badai mulai terbentuk. Kai menghindari serangan berikutnya, tetapi saat ia membalas dengan pedangnya, tak ada gunanya. Bilahnya gagal menembus kulit, dan yang lebih buruk, pedang itu hancur. Ia terjatuh ke tanah, benar-benar tanpa senjata. Bola-bola nasinya tumpah dari kantongnya. Saat ia mencoba bangkit, ia menyadari tenaganya telah habis. Kecak meratapi betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Nara, sang biksu, takut dewa bumi, yang pernah ia temui, mungkin telah mempercayakan kekuatannya kepada makhluk setengah manusia ini. Seorang durakan terus mengejek dewa lembah karena memilih wakil yang begitu lemah. Sementara itu, Kai hanya bisa memikirkan satu hal. Jika aku kalah, para korol akan binasa. Lalu ia melihat bola-bola nasi yang berserakan di tanah. Dan gambaran sederhana itu memicu banjir kenangan. Satu persatu, kenangan itu melintas dalam pikirannya sampai pada momen ketika Elsa memberikannya sebelum perjalanannya dimulai. Dengan semua itu berputar dalam kepalanya, Kai menyadari masih ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Ia memasukkan dua bola nasi kembali ke dalam kantongnya. Seorang durakan menginjak sisanya dan mencemooh. Apa ini? Kau mau kabur sekarang, bocah? Kai menatap matanya. Untuk mengalahkan berkah seorang dewa, katanya, kau harus melampaui hukum alam dunia ini. Atom, molekul, apapun itu, kau harus selalu melangkah satu tingkat lebih jauh. Di sekelilingnya, para orc mulai meneriakkan nama durakan. Pemimpin mereka mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan menyatakan bahwa berkah dan kekuatan lembah akan menjadi milik orc demi kemakmuran mereka. Namun sebelum kapak itu jatuh, Kai bergerak. Dengan ledakan energi supernatural, ia menghunus pedang spektralnya dan menebas bersih lengan sang monster. Semua orang, baik orc maupun korol, membeku karena terkejut. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayai aura yang kini terpancar dari tubuh muda Kai. Dengan marah, durakan menerjang. Kai menyerang sekali, menghancurkan pelindung dada sang monster, lalu menyerang lagi, menggoreskan tebasan dalam ke wajahnya. Sang orc yang perkasa dan diberkati roboh. Berkeringat, Nada menarik kembali mata ajaibnya. Ia tak mampu berkata apapun. Anak itu, dia menggunakan kekuatan ilahi yang hanya disebut dalam legenda kuno. Kisah ini, tanpa diragukan lagi, baru saja dimulai. Di desa Lak, Manso menatap langit yang menggelap saat hujan mulai mendekat. Saat itu juga, Lady Jose bangkit berdiri, melangkah beberapa langkah dengan goyah, lalu ambruk keras ke tanah. Saat para pria bergegas menolong putri kepala desa, mereka melihat luka di kakinya. Sementara itu, Kai meraih esensi ajaib durakan dan meminumnya untuk menyerap kekuatannya. Para orc di sekitar langsung panik ketika manusia itu tiba-tiba diselimuti oleh gelombang energi biru, melepaskan hembusan angin yang menggelegar. Para babi liar itu terpencar ke segala arah, dan ketika pusaran angin mereda, Kai kehilangan kesadaran. Tepat pada saat itu, pusaran sihir merah dan biru meledak dari bawah tanah, naik ke atas tertarik oleh langit di atasnya.